Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya De Ardelia dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa Teknologi Bank Darah. Bisa perkenalkan diri Anda? Ya, perkenalkan, nama saya Almira Eka Dewanti, salah satu mahasiswi dari Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Indonesia dengan jurusan Teknologi Bank Darah. Bisa dijelaskan tidak tentang Teknologi Bank Darah itu apa? Teknologi Bank Darah itu salah satu jurusan baru ya di Indonesia, dan menurut saya juga baru sedikit yang ada. Di Jakarta aja tuh baru ada di kampus saya saja, dan untuk beberapa di Pulau Jawa mungkin sudah lumayan ada beberapa ya. Dan teknologi Bank Darah ini merupakan jurusan yang prospek kerjanya nanti akan bekerja di di Palang Merah Indonesia atau di Bank Darah yang berurusan mengenai darah, produk darah, cara mengelola darah, transfusi darah, dan sebagainya. Ya, itu kan masa pandemi ya, lagi tinggi-tingginya. Sedangkan kalau jurusan Anda itu pasti harus offline kan? Itu bagaimana cara proses pembelajarannya? Kalau untuk di kampus kami sendiri tuh sudah dari semester 1 saya masuk tuh kita memang semuanya tuh online terlebih dahulu ya, dan baru masuk itu sekitar pertengahan semester itu kita baru masuk offline, dan yang masuk offline itu cuma untuk praktikumnya saja. Jadi yang lain untuk teori dan yang lain sebagainya itu online, lewat daring, lewat Zoom atau Google Meet. Sedangkan untuk praktikumnya kita langsung datang ke kampus, dan itu juga tidak semua langsung satu kelas masuk, jadi dibagi per sesi. Jadi ya meminimalisir lah untuk adanya kerumunan di pandemi itu. Jadi ya inilah. Teknologi Bank Darah itu belajar tentang apa aja sih kalau boleh tahu? Ya, di Teknologi Bank Darah di jurusan kami itu kami belajar bagaimana cara mengolah darah, karena dari darah yang dari pendonor itu tidak langsung dibagikan kepada pasien yang membutuhkan ya. Itu kita harus mengecek dulu apakah golongan darahnya sama, atau dari darah pendonor ini cocok untuk pasien yang membutuhkan tersebut. Dan darah yang dibutuhkan itu kan tidak selalu berbentuk darah langsung gitu ya. Ada yang membutuhkan hanya trombositnya saja, hanya leukositnya saja, atau hanya yang benar-benar darah merahnya saja. Itu jadi kita proses di situ. Nah, di jurusan kami mempelajari tentang itu, bagaimana cara memproses menjadi komponen-komponen darah yang dibutuhkan, terus mempelajari juga tentang cara bagaimana sih darah dari donor ini bisa disalurkan kepada pasien tersebut. Kan teknologi Bank Darah nih, itu nyambung nggak sih sama PMI? Nyambung, karena prospek kerja kita tuh selain di Bank Darah, di rumah sakit Bank Darah, di rumah sakit laboratoriumnya, itu kami bisa bekerja di Palang Merah Indonesia juga. Kalau misalnya mau donor darah itu ada manfaatnya nggak sih? Apa aja manfaatnya kalau boleh tahu? Manfaatnya banyak ya. Yang kita alami sendiri tuh kita dapat membersihkan darah di tubuh kita, karena darah itu tuh selalu beregenerasi ya. Jadi kayak selalu dibuat lagi. Sedangkan kalau misalnya kita tidak mengeluarkan darah yang sudah kotor, itu bakal buruk juga bagi tubuh kita. Dan juga selain untuk diri kita sendiri, darah yang kita donorkan itu bisa membantu bagi orang-orang yang membutuhkan transfusi darah. Jadi selain untuk diri sendiri, kita juga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, donor darah itu kita bayar atau tidak ya? Atau gratis? Untuk donor darahnya sendiri kita gratis ya. Jadi cukup datang ke PMI terdekat, atau kalau misalnya sedang ada event itu biasanya suka ada mobil unit yang datang, jadi keliling itu untuk donor darah keliling. Kalau misalnya kita mau donor darah itu kan gratis ya, tapi kenapa kalau misalnya kita membutuhkan darah itu kita harus bayar ya? Ya, karena yang darah untuk mengolah darah yang siap pakai atau siap diberikan kepada pasien itu kita butuh beberapa
beberapa tingkatan pengelolaan gitu, dan sedangkan untuk istilahnya biaya untuk melakukan pengelolaan itu juga tidak ini ya, tidak sedikit gitu. Jadi mengapa pas kita donor tuh kita gratis, giliran kita butuh nih kita harus bayar, karena yang dibutuhkan ini tuh tidak plok-plok darah langsung dari pendonor langsung dibagiin ke pasiennya, ada butuh diterapin, dicek dulu ini, dicek uji saringnya dulu, darah donornya ini sehat apa enggak, baik apa enggak untuk ditransfusikan, terus cocok nggak darah yang dari donor ini tuh dikasih ke pasien tuh cocok atau tidak. Itu kan butuh pengelolaan sendiri ya. Jadi untuk ibaratnya ada biaya pengelolaannya. Jadi yang biasanya dibayar itu untuk biaya itu. Tadi kan Anda bilang kalau misalnya teknologi bank darah itu prospek kerjanya ke PMI ya. Bisa dijelaskan tidak PMI itu apa? PMI itu sebuah organisasi ya, sebuah organisasi yang berdiri di bidang kemanusiaan. Jadi kalau misalnya ibaratnya nih, kalau misalnya ada yang membutuhkan seperti ada bencana, ada sesuatu hal yang membutuhkan tenaga medis nih, biasanya PMI itu datang untuk membantu. Biasanya kalau misalnya di ada posko-posko bencana itu biasanya tuh ada tenda-tenda PMI di sana, dan para relawan dari PMI turut ikut membantu di sana kan. Terus juga PMI sendiri itu menyalurkan produk-produk darah ya. Jadi kalau misalnya dari rumah sakit membutuhkan kantong darah, membutuhkan komponen darah untuk ditransfusikan, biasanya mereka itu menghubungi palang PMI terdekat dari rumah sakit untuk menyalurkan darah tersebut. Kalau misalnya kita mau mendonor darah itu ada syaratnya nggak? Ya ada. Jadi yang paling penting ya, syaratnya itu kita harus sehat baik jasmani maupun rohani, karena darah yang kita donorkan itu bakal dikirim atau diberikan kepada pasien yang membutuhkan gitu. Jadi secara maksimal tuh tubuh kita tuh harus sehat terlebih dahulu. Terus untuk berat badan itu minimal 45 kg bagi yang ingin mendonorkan darahnya. Lalu untuk umur ya, untuk usia itu minimal 17 tahun baru boleh donor, dan maksimal itu paling maksimal adalah 65 tahun batas boleh menjadi pendonor untuk menjadi donor. Lalu untuk tekanan darah sendiri harus normal ya, dan untuk kadar hemoglobin itu harus normal juga. Itu biasanya dicek di UTD atau di PMI. Jadi nggak usah takut kayak saya nggak tahu nih kadar hemoglobin saya berapa, kadar tekanan darah saya berapa. Itu nggak perlu takut, karena nanti akan dicek sendiri di UTD atau di PMI ketika ingin mendonor. Bagaimana sih ceritanya Anda bisa minat pada bidang PMI? Sebenarnya dari dulu tuh saya pengennya kuliah atau nanti kerja tuh di bidang kesehatan, dan berhubung ada sepupu yang menawarkan, ya udah Mbak di PMI aja, nanti soalnya tuh lagi banyak dibutuhkan tenaga kerjanya. Jadi kayak ya udah deh, nggak apa-apa di PMI aja. Padahal tuh sebelumnya tuh saya sudah sempat mendaftar di salah satu universitas swasta juga. Cuma setelah saya pikir-pikir, berhubung dari dulu tuh saya sudah pengennya berkecimpung di dunia kesehatan, terus ada kesempatan dan kebetulan prospek kerjanya menjanjikan gitu ya, lagi banyak dibutuhkan juga kayak. Terus orang tua juga ya udah nggak apa-apa kalau mau. Udah, jadi saya ikut akhirnya mengambil di jurusan teknologi bank darah ini. Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Kan banyak banget nih yang takut untuk melakukan donor darah. Ya, pesan-pesannya mungkin lebih ke ini ya, nggak usah takut untuk donor darah, karena
bisa donor darah itu manfaatnya banyak banget. Salah satunya untuk diri kita juga banyak ya, kayak membantu menyehatkan tubuh gitu kan, membantu meregenerasi sel darah merah di dalam tubuh kita. Terus juga manfaat untuk orang-orang yang kayak satu tetes darah kalian tuh bisa menyelamatkan banyak jiwa gitu, karena banyak sekali penyakit yang membutuhkan transfusi darah. Terlebih sekarang nih ya, kan kita baru banget nih selesai dari pandemi, dan kayak banyak yang takut lagi musimnya COVID, donor itu sebenarnya kita tuh menggunakan satu jarum untuk satu orang ya, jadi nggak perlu takut ke infeksi ini nggak perlu takut, karena kami juga menjaga kehigienisan dalam donor darah ya. Jadi terus takut jarum, takut sakit gitu, karena itu tuh cuma sekali sakitnya tuh cuma sebentar aja gitu, dan tenaga kita tuh juga sudah profesional ya, sudah terlatih ibaratnya. Jadi nggak perlu takut, karena manfaatnya tuh lebih banyak daripada ininya ya, keburukannya lah ibaratnya. Jadi lebih baik donor darah. Baik, terima kasih ya untuk sesi wawancara kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.